Evaluasi terkait beberapa program, terutama tadi bersama Danantara, kaitannya dengan program PLTS 100 Giga. Jadi Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga dari para ahli-ahli di Kementerian Dikti dari beberapa perguruan tinggi, ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga. Jadi untuk saat ini dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian SDM, dari PLN, Danantara dan juga beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 giga bisa dilakukan instalasi PLTS gitu. Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut. Pemirsa, prioritas pemerataan pembangunan nasional terus dioptimalkan pemerintah. Salah satunya pemerintah akan mempercepat realisasi program 3 juta rumah dengan upaya membangun 10 kota baru. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun 10 kota baru sebagai strategi utama untuk mengejar target ambisius program 3 juta rumah, di mana percepatan realisasi program 3 juta rumah dengan fokus di wilayah dengan kebutuhan hunian tinggi yang didukung koordinasi lintas kementerian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait mengungkapkan, pembangunan 10 kota baru tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan hunian tinggi guna menekan backlog perumahan nasional. Rencana pembangunan 10 kota baru tersebut diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk mengamankan ketersediaan lahan. Menteri Ara menjelaskan bahwa data lokasi potensial khususnya di wilayah Jawa Timur telah dikantongi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti secara teknis. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga guna melakukan survei lapangan secara mendalam di lokasi-lokasi calon kota baru tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR mendapatkan akses hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang semakin akut. Berdasarkan laporan Kepala BP BUMN Doni Oskaria, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan aset milik perusahaan pelat merah yang belum teroptimalisasi untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, Kementerian SDM terus menjamin pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Salah satunya rencana realisasi impor minyak mentah atau crude dari Rusia yang akan terrealisasikan dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembelian minyak mentah dari Rusia siap dikirim dalam waktu dekat, khususnya dalam 1 bulan ini. Bahlil mengungkapkan kontrak pembelian BBM dengan Rusia akan dilakukan dalam jangka panjang, sehingga dipastikan kebutuhan BBM dalam negeri cukup. Tambahan pasokan minyak dari Rusia ini akan memperkuat stok cadangan BBM di dalam negeri. Terlebih diversifikasi ini diambil pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara tertentu. Selain crude oil, pemerintah juga membuka opsi impor liquefied petroleum gas atau LPG dari Rusia, di mana kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 2 juta ton. Insya Allah Rusia sekarang kalau untuk LPG dalam taraf finalisasi. Ya kita doakan bisa cepat selesai karena memang di hampir semua dunia membutuhkan LPG. Begitu Saudi Aramco kena kemarin dari gejolak ketegangan sampai kemudian kena rudal di pabrik mereka, di industri mereka, itu pasti berpengaruh kepada global. Tetapi sekalipun seperti itu, alhamdulillah kita dengan Pertamina, dengan kami di SDM dan semua pemangku kepentingan selalu melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif terbaik. Dan sekarang posisi LPG kita di atas standar. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 4,6 triliun rupiah per bulan untuk program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Ya, Gus Ipul mengungkapkan anggaran tersebut digunakan untuk program PBI BPJS Kesehatan yang memiliki jumlah peserta sebanyak 96,8 juta jiwa. Seperti diketahui, PBI BPJS Kesehatan adalah sebuah program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya berobat.
Gus Ipul menyampaikan hanya masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai desil 5 saja yang berhak menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Setiap bulan yang disetor oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS 4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun 48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK. Dalam 1 tahun terakhir ini, kami mencoba merumuskan untuk pembagian kuota ini, yang tentu diharapkan tadi ke depan bisa ditambah. Bagaimana supaya pembagiannya ini ada rumus yang bisa jadikan pedoman bersama. Negosiator utama Iran dan Amerika Serikat mengungkapkan negosiasi terbaru antara kedua pihak baru-baru ini telah mencapai kemajuan. Meski demikian, sebagai tanggapan atas blokade berkelanjutan Amerika Serikat, Teheran kembali memutuskan untuk menutup Selat Hormuz tak lama setelah mengumumkan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Negosiator utama Iran mengatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat baru-baru ini telah mencapai kemajuan, tetapi masih ada perbedaan pendapat mengenai isu nuklir dan Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyebutkan percakapan yang sangat baik dengan Teheran meskipun memperingatkan terhadap pemerasan atas jalur pelayaran utama tersebut. Kedua pihak tidak memberikan rincian spesifik tentang keadaan negosiasi pada hari Sabtu pekan lalu, beberapa hari sebelum gencatan senjata yang rapuh dalam perang Amerika Serikat Israel melawan Iran akan berakhir. Kepala negosiator Iran Muhammad Bakir Kalibaf merujuk pada pembicaraan akhir pekan lalu mengatakan negosiasi telah mencapai kemajuan, tetapi masih ada jarak yang besar di antara kedua pihak. Sedangkan Trump mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan percakapan yang sangat baik, tetapi tidak memberikan detail lainnya. Namun Teheran membalikan arah pada hari Sabtu untuk menegaskan kembali kendali atas Selat Hormuz, sekali lagi menutup titik hambatan energi dan menambah ketidakpastian baru. Iran mengatakan pihaknya menanggapi blokade berkelanjutan Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Sementara pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mujtaba Khamenei mengatakan Angkatan Laut Iran siap untuk memberikan kekalahan pahit baru kepada musuh-musuhnya. Adapun sebelumnya pada Jumat lalu Iran telah mengumumkan pembukaan kembali sementara Selat Hormuz setelah kesepakatan gencatan senjata 10 hari yang dimediasi Amerika Serikat pada hari Kamis antara Israel dan Lebanon. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, harga minyak kembali menguat tajam pada awal sesi perdagangan di hari Senin setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan pada akhir pekan. Kenaikan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul penutupan Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent melambung 7,26% ke level $96,94 per barrel pada hari Senin pagi waktu Singapura, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 7,24% ke posisi $89,92 per barrel. Sebelumnya harga minyak sempat merosot lebih dari 9% pada hari Jumat. Namun situasi berbalik ketika Amerika Serikat dan Iran saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut. Ketegangan ini memacu kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dunia, dan pelaku pasar kini mencermati perkembangan lebih lanjut dari konflik tersebut, mengingat eskalasi yang berlanjut berpotensi memperburuk ketidakpastian dan mendorong harga minyak semakin tinggi dalam waktu dekat. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa indeks acuan Wall Street yakni S&P 500 dan juga indeks Nasdaq yang masing-masing mencatat penutupan rekor ketiga berturut-turut pada perdagangan di hari Jumat. Sementara Dow Jones Industrial Average yang membukukan penutupan tertinggi sejak akhir Februari karena investor menyambut keputusan Iran membuka Selat Hormuz dan optimisme terhadap kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Dan pada perdagangan di hari Jumat, Nasdaq yang naik 1,52% ke level 24.468, Dow Jones naik 1,79% ke posisi 49.447, dan S&P 500 naik 1,2% ke level 7.126. Dari bursa Eropa, Stoxx 600 melonjak lebih dari 1% dan mencatat kenaikan mingguan keempat berturut-turut pada hari Jumat. Kenaikan terjadi setelah Iran mengumumkan pembukaan Selat Hormuz.
dan Stoxx 100 ditutup naik 1,56% ke posisi 626,58. DAX Jerman naik 2,27% ke posisi 24.702 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,73% ke level 10.667.